selamat malam seluruh jemaat GKI Padang. Saya mengajak kita bangkit berdiri sebentar yuk. Kita dapat bersalaman satu dengan yang lainnya. Oke, semua kita sehat di akhir tahun ini, puji Tuhan kita sehat ya. Ayo kita salam dari depan ke belakang. Haleluya. Dan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dari depan sini saya melihat wajahnya sangat berseri-seri. Amin. Coba lihat kanan kirinya. Apakah wajahnya berseri-seri? Apakah banyak sekali bebannya pada akhir tahun ini? Haleluya. Inilah ibadah kita yang terakhir di akhir tahun 2021. Kita memilih beribadah pada hari ini oleh karena Tuhan telah menyertai kita dari awal Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Pada malam hari ini saya bukan mengajak kita untuk bersedih-sedih atau misalnya menyesali sesuatu hal. Tetapi saya pada malam hari ini sebelum kita memuji menyembah Tuhan, sepanjang minggu ini ada satu hal yang buat kita heboh bukan? Ada yang tahu? Yang tergabung dalam grup GKI Padang pasti tahu apa yang hebohnya. Ada yang tahu? Oh, malu-malu yang sering menjawab kok gak ada suaranya. Yang paling heboh, sepanjang minggu ini kita telah dibuat oleh tim kreatif GKI Padang berpikir. Lalu kita buat emosi, lalu ada juga kita mungkin gregetan, apa ya jawabannya? Apa sih jawabannya ini? Aduh, kayaknya betul ini, kayak ini dan sebagainya. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara semuanya antusias dalam mengerjakan ini. Kita ucapkan terima kasih kepada tim kreatif GKI Padang. Sama-sama kita katakan terima kasih tim kreatif GKI Padang. Ada di belakang sana. Kalau kita main tebak-tebakan gambar, tokoh dan juga yang lainnya secara di media sosial, di WhatsApp kita. Pada malam hari ini saya mengajak kita secara live untuk menebak gambarnya pada hari ini. Siap? Ayo mana suaranya yang siap menebak, mana suaranya? Kurang semangat. Haleluya. Jikalau misalnya udah banyak dapat hadiah, ada pulsa, ada juga buku tulis dan lain sebagainya. Pada malam hari ini hadiah kita ada dari Tuhan Yesus. Nah, pada saat ini Bapak Ibu Saudara, sedikit tarik nafas terlebih dahulu. Jangan terlalu tegang. Kita bukan melakukan satu perlombaan, tapi harus kita seru-seruan pada malam hari. Jangan tegang. Siapkan hatinya, siapkan pikirannya, tenaganya. Jangan sampai emosi. Kalau misalnya di WhatsApp group kita bisa mengeluarkan stiker-stiker yang lucu-lucu. Pada malam hari ini kita bisa mengeluarkan ekspresi kita secara langsung. Amin. Amin. Jangan malu-malu. Nah, kami persilakan kepada tim multimedia untuk dapat menayangkan. Nah, ini dia gambarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita pergunakan mata kita melihat, hati kita lebih dalam lagi. Ayo. Ini dia gambarnya, ada gambar Anis, ya kan Nis? Nah, ada gambar Anis dan juga teman-teman yang lainnya. Bagi yang bisa menebak, saya belum bisa kasih clue tapi coba tebak terlebih dahulu. Biasakan Nis, tebak dulu, baru orang sibuk. Nis mana clue-nya Nis, mana clue-nya Nis. Udah pada ribut si Anis udah tidur. Nah pada malam hari Anis tidak tidur tapi Anis menyerahkan clue-nya kepada saya. Ayo berpikir keras. Bapak Ibu juga bisa ikut. Bapak Ibu, anak muda, anak sekolah minggu yang di luar juga bisa ikut ya. Mana suaranya anak sekolah minggu yang di luar? Ayo tebak gambar apa ini? Ayo Bapak Ibu jangan malu-malu. Kalau salah tidak ada kita dihukum pada malam hari ini. Kalau salah pasti kita akan belajar lagi apa sih jawabannya gitu. Ayo, mungkin kurang nampak, ayo maju ke depan sedikit mungkin. Kurang jelas? Kurang jelas? Jelas. Ayo siapa yang udah dapat clue-nya, jawabannya? Bang Eka mungkin, siapa lagi yang hebat-hebat, Ririn, siapa lagi Kak Gusni, Kak Mensi yang lagi berdoa di atas, dia itu klub-klub yang hebat semua nih. Saya nggak pernah menang menjawabnya. Ayo, tebak, apa gambarnya? Mungkin Bapak Ibu juga yang baru datang bisa menebaknya. Apakah gambar ini menggambarkannya apa? Menyerah nggak tahu? Mau clue? Mau bantuan? Masa? Mau bantuan? Oke. Saya akan kasih clue yang pertama ya. Clue yang pertama adalah ini lagu.
lagu penyembahan. Lagu penyembahan. Ayo. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin belum masuk dalam grup GKI Padang mungkin apa lah ini. Nah ini dia Bapak Ibu. Kami muda-mudi juga yang tergabung dalam grup sibuk memikirkan ini pada saat jam kerja. Pada saat apapun kami memikirkan ini. Clue pertama penyembahan. Saya kasih waktu sampai 5. Saya hitung. Ayo. Ayo. Anak muda, anak sekolah minggu juga di luar bisa menebak. Bapak Ibu juga yang ada di belakang, ayo bisa menebak. Apakah gambar ini? Macam-macam ya gambarnya. Kalau misalnya di gambar yang di grup hanya ada 2 gambar atau 3 gambar. Kalau ini banyak ada orang, macam-macam lah. Ayo. Clue pertama kurang. Oh masa. Ririn biasanya jago dalam menebak ini. Kak Gusti juga jago. Tambah clue-nya. Siapa? Ada yang di belakang? Siapa yang di belakang? Ayo jangan malu-malu. Oh Maria. Siapa sih? Oh Maria. Oh. Oke, di situ saja. Pakai mikrofon apa jawabannya? Aku nyanyiin dikit aja. Oke. Melayani lebih. Sebentar ya. Tetot. Salah. Nis, aku pakai kalimatmu ya Nis. Aku pakai kalimatmu biar permisi nih Nis. Maaf ya Maria, salah. Ayo siapa lagi? Oh Kak Gusni, apa Kak? Lagi. Apa? Coba lagi dong. 1. Ada yang aneh sih. 2. Walau 1000 rubah di sisi. Judulnya apa Kak? Judulnya Kak? Judulnya Kak, bukan nyanyi Kak. Judul. Boleh conek kan? Apa? Boleh conek. Google. Oh nggak boleh Kak. Kakak gugur, maaf Kakak gugur. Oh conek Google nggak boleh? Gugur ya, maaf. Saya kasih kesempatan kepada teman-teman yang lainnya. Saya kasih clue kedua. Dinyanyikan oleh Frankie, si Hombi dan juga Nikita. Ayo. Udah banyak nih clue-nya nih. Kak Gus sih nggak boleh ngasih tahu kepada teman yang lainnya. Nggak boleh. Kalian mau tahu? Yang di belakang ada. Ini dia pemenang kita Mensi. Kak Mensi, ayo silahkan tebak. Aku baru siap berdoa suruh menebak. Ayo, kalau Bapak Ibu Saudara bisa membawakan stiker-stiker di grup, ada sandal, ada gambar boneka-boneka, juga stiker-stiker yang emosi, segala macamnya di sini boleh juga. Ayo tebak, ayo gambarnya. Bagi yang baru datang, saya ulang clue-nya ya. Yang pertama, clue pertama adalah penyembahan. Yang kedua adalah dinyanyikan oleh Frankie, si Hombing dan juga Nikita. Oke, sampai di sini ada yang siapa? Oke. Kerjasama boleh kerjasama, tapi jangan saling membocorkan. Siapa? Oh Ririn. Ririn, apa jawab? Bentar mikrofon bentar ya. Walau 1000 rebah. Coba nyanyikan dikit aku mendengar. Oke, stop. Kakak mau nanya, kok bisa nebak walau 1000 rebah? Mana Nis? Coba zoom Nis. Coba zoom Nis. Mana? Sebelah si Anis. Sebelah Anis. Coba zoom Nis. Gawang 1000. Oh iya ada gambar 1000. Jadi jawabannya adalah walau 1000 rebah. Pemenangnya adalah Ririn. Yuk berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yeay, Ririn memang jago. Matanya jeli lihat duit. Semalam aja aku gak lihat ada duit. Aku lihatnya tangan Anis, laptop. Aku gak menebak ada uang dan segala macamnya. Oke, inilah games kita pada malam hari ini. Hadiahnya diterima oleh Ririn. Nanti Tuhan Yesus ngasih Ririn ya. Karena Ririn udah penuh dengan pulsa dan sebagainya kan. Oke. Ini games kita pada malam hari ini. Semua diberkati. Dan sampai tanggal 1 kalau nggak salah games tebak-tebakan ini. Bapak Ibu Saudara bisa menebaknya di grup GKI Padang. Oke. Bagi yang mau bergabung di grup GKI Padang bisa chat ke adminnya untuk dapat dimasukkan ke dalam grup. Nah kita tadi setelah seru-seruan.
tentang games kita. Nah, pada malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat, coba tayangkan di slide nih. Ini bukan perenungan sih, cuman kita, nah ini dia. Hal apa saja yang bisa kamu syukuri di tahun 2021? Banyak dong yang kita syukuri. Kalau saya syukuri saya tetap sehat, saya bisa bekerja, saya bisa tetap bersama dengan keluarga saya. Itulah hal yang paling saya syukuri. Hal apa saja yang bisa kamu syukuri di tahun 2021? Inilah pertanyaan pertama. Ini bukan maksudnya saya menunjuk, tapi Bapak Ibu Saudara bisa menunjuk diri lebih dahulu dan bisa mengangkat tangannya, menyampaikan 2 kalimat, 3 kalimat hal yang saya syukuri sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut. Ayo, siapa? Oh, mamaku sendiri. Ya ampun, terima kasih mak. Itu mikrofonnya. 1-2 kalimat. Saya Ibu Jebua, yang saya syukuri di tahun 2021 penyertaan Tuhan. Kedua, Tuhan Yesus, aku tetap siapkan Dia hadir dalam hidupku, maka aku dapat kuat menghadapi situasi kesulitan. Kalau aku pun sakit, aku mengandalkan Dia. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah matanya ditutup, Dia selalu menopang aku dan keluargaku. Aku juga sampai saat ini bertahan hidup oleh karena Yesus Kristus sungguh baik. Hanya itu saja. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oke, siapa lagi Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2021 yang perlu kita syukuri? Ayo, siapa? Sebelum aku menunjuk siapa dia, ayo Bapak Ibu Saudara, 1-2 kalimat saja. Ada? Oke. Dari Ibu Tamba mungkin, karena temannya Ibu Jebua, Ibu Tamba lah. Ayo Bu Tamba, apa yang Bu Tamba syukuri sepanjang tahun 2021? Haleluya saudaraku. Haleluya. Ya yang saya syukuri ya, terutama penyertaan Tuhan, baik juga perlindungannya, keselamatannya, ya bisa sampai detik ini saya bisa setia di hadapan Tuhan melayani semula karena pertolongan Tuhan dan kemurahannya. Itu yang bisa saya bagikan dan saya sampaikan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, untuk yang ketiga orang ini saya akan menunjuk. Saya akan menunjuk kepada keluarga Bapak Bezi. Nah, apa yang keluarga Bapak Bezi syukuri sepanjang tahun 2021? Ayo. Haleluya saudaraku. Haleluya. Syukuri sekeluarga sepanjang tahun 2021. Kami tetap kuat sekalipun banyak pergumulan. Tapi kami tetap mengandalkan Tuhan sampai pada saat ini. Kami tetap setia, kami tetap selalu mengandalkan hidup kami. Haleluya, kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dan selanjutnya kepada keluarga Bapak Esther. Apa yang keluarga Bapak Esther bisa syukuri sepanjang tahun 2021 Pak? Ini Kak. Haleluya saudaraku. Haleluya. Yang membuat kami tetap ada saat ini Tuhan saudaraku. Sampai pada saat ini kami tetap bertahan di dalam Tuhan. Apapun yang merintangin hidup tidak pernah mau kalah dengan dunia ini saudaraku. Dan kemudian yang membuat kami lagi sudah bersyukur bahwa walaupun di keadaan dunia pada saat ini, Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kami saudara. Itu aja Pak. Amin, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Oke, di slide selanjutnya, hal-hal apa saja yang bisa kamu pelajari di tahun 2021? Hal-hal apa saja yang bisa Bapak Ibu Saudara pelajari sepanjang tahun 2021?
bagian luar. Bagian luar. Hal apa saja yang bisa kamu pelajari di tahun 2021? Oh, bapaknya. Haleluya, saudara-saudaraku. Haleluya. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. Diberikan kepada saya pada saat ini kemenangan dari yang saya alami selama ini. Seperti saudara-saudaraku lihat atau saudara-saudaraku yang dengar sebagaimana penyakit saya selama 8 tahun lamanya. Saya keluar masuk. Pada hari akhir tahun dalam 2021 ini saya rasakan kebaikan Tuhan pada saya, kepada keluarga saya. Amin. Diberikan Kita saya berikan tepuk tangan bagi kemenangan. Tuhan. Saya bisa berbicara dengan dia pada malam hari ini. Itu saya syukuri. Saya apakan pada Tuhan. Saya serahkan hidup mati saya dia hanya di tangan dia. Amin. Saya berterima Yes, kepada haleluya. Tuhan, saudara-saudara yang dikasih. Saya memohon, sangat memohon bahwa di dalam doa yang hidup supaya saya tetap masih hari yang akan datang bisa kita sama-sama beribadah di gereja kita yang Amin. abadi ini, yang indah ini di tahta Allah yang maha besar, yang maha kudus. Berpujilah Tuhan, itulah yang bisa saya alami, yang saya terima kebaikan Tuhan pada saya. Ya, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Pak. Sehat selalu Pak. Nah, selanjutnya mungkin Sonia bisa menceritakan apa yang perlu Sonia syukuri sepanjang tahun 2021. Hal yang disyukuri tentu saja bisa berkumpul sama keluarga. Tentunya di 2021 kami sekeluarga bisa teguh sampai sekarang, bertahan, juga melewati masa di 2021. Mungkin terus mungkin berkembang dalam pelayanan. Itu saja dari Sonia. Terima kasih Sonia. Tapi kan tepuk tangan bagi Tuhan. Seorang lagi ya. Ibu Anis. Ibu Anis, apa yang Ibu syukuri pelajari sepanjang tahun 2021 Bu? Jangan melengah Bu. Aku pun melengah. Haleluya. Saya pelajari di tahun 2021 di mana saya diajari bukan setiap hal-hal kehidupan. Dan di mana di tahun 2021 saya diajari supaya tetap sabar, taat, dan setia. Haleluya, itu saja saudara. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Dari kedua pertanyaan slide ini, kita bisa mengambil berkatnya bahwa apapun yang kita alami di sepanjang tahun 2021 Bapak Ibu Saudara, satu hal yang membuat kita kuat oleh karena kita berada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bukan kekuatan kita, kehebatan kita, tapi semua oleh karena kebaikan Tuhan. Mungkin kita ada yang sakit, mungkin usaha kita yang macet dan lain sebagainya, perkuliahan macet. Tapi pada saat ini kita berdiri semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kita tutup tahun ini dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh sukacita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sebab Tuhan kita baik di segala musim, amin. Amin. Siap kita bersukacita untuk memuji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kau
kita karena Tuhan Raja di atas segalanya. Amin. Dia selalu beserta dengan kita dan Dia adalah Juru Selamat kita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tuhan memberikan kita kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan, sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Lebih semangat lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Mari GKI Padang bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat. Bersorak, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 dipastikan jatuh di perairan Kepulauan Seribu Jakarta setelah dinyatakan hilang kontak 4 menit setelah lepas landas. Dan berikut Gempa susulan berkekuatan 4,4 skala Richter mengguncang Majene dan menuju Sulawesi Barat pada Minggu 31 Januari malam. Guncangan tersebut membuat warga panik dan berlarian keluar rumah. Bahkan sejumlah warga takut untuk tidur di dalam rumah. Hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.566 hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 80.598 orang. Jumlah pasien COVID-19 yang meninggal di tanah air melonjak tajam. Akibatnya sejumlah TPU khusus jenazah pasien corona mulai penuh. Sejumlah daerah pun mulai memperluas lahan makam baru. Gempa bumi dengan kekuatan 4,8 magnitudo mengguncang Kabupaten Karangasem, Bali pada Sabtu dini hari. Gempa mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Ke Kalimantan Barat, banjir yang merendam wilayah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat semakin meluas dan sampai Minggu kemarin banjir sudah merendam sebanyak 12 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sintang. Lebih dari 2 pekan, banjir masih merendam wilayah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan semakin meluas. Sampai saat ini banjir sudah merendam sebanyak 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur erupsi. Gunung api itu mengeluarkan asap pekat dengan ketinggian 3.676 meter. Ini adalah hari-hari yang penting, hari-hari yang genting. Jadi jangan mau tertipu. Jadilah kita menjadi orang Kristen yang sejati. Masa sulit dapat mengajari kita untuk tekun, sabar dan tabah. Kita dapat, saudaraku, meminta tolong kepada Tuhan. Dan katakan sejujur-jujurnya kepada Tuhan bahwa kita sedang mengalami penderitaan dan tekanan.
Tuhan akan menolong kita dan membawa kita keluar dari masalah itu, mengajari kita bagaimana caranya kita mengatasi masalah itu. Tetaplah menjadi orang rohani, jadilah menjadi pengikut Tuhan yang benar. Ingat, jangan mau tertipu, jangan melarikan diri. Aku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji, ku tahu Kau selalu bersamaku. Dalam setiap perkaraku, Kaulah damai terangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku.
percaya Kau selalu ada. Kuasamu ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembah. Malam ini kita berkumpul di tempat ini. Tidak secara kebetulan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Dunia akan menyampaikan ada banyak berita buruk. Orang jauh, orang dekat akan membawa berita buruk kepada kita. Berita buruk itu akan membuat kita semakin capek, semakin lelah. Tapi Tuhan berkata bahwa Dia tempat kita bisa menemukan berita sukacita. Datanglah kepadaku setiap kalian yang sudah lelah menanggung kesusahan-kesusahan yang berat. Karena aku akan menolongmu, mengatasi setiap kesusahanmu itu. Dan kamu akan merasa lega. I will give you rest. Tunduk dan bergantunglah padaku. Belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu pun akan merasa lega. Karena kalau tunduk dan bergantung padaku, bebanmu yang berat menjadi ringan. Dan beban yang kuberikan pun ringan. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup. Ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidupku Tuhan, bahkan di dalam hatiku, ku kan menyembahmu, di dalam hatiku, bahkan di dalam hatiku, ku kan menyembahmu, Ku percaya padamu. Kemana kami bawa setiap beban hati kami selain kepadamu Tuhan. Kau mengenal setiap isi hatiku. Kau mengenal setiap isi hatiku. Ini hati kami padamu, ini hati kami kepadamu. Kau mengenal setiap isi hatiku.
Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Sebab Dia Tuhan yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia Tuhan yang menjanjikan bahwa setiap jalan kita, Dia adalah Tuhan yang menggantikan kita. Mari sembahlah Dia, mari sembahlah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan Mari seluruh GKI kita katakan, sebab Dia Allah yang berperang ganti kita. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Kau berperang gantiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, Bukan dengan kuatku. bukan dengan kuatku, Bukan dengan kasih-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Kau gagah perkasa. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kuasa-Mu dalamku Kami percaya sebab selalu, kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Benar sekali Tuhan, Kau adalah kemenangan bagi kami sepanjang tahun ini. Setiap langkah kami, Tuhan menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sangat baik dan peduli, dan Dia memberikan kasih-Nya kepada kami. Sungguh ajaib Engkau Tuhan pada malam hari ini. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, tempat ibadah dan pelayanan. Seisi rumah kami bersama-sama datang kepadamu Tuhan, menyatakan inilah kami umat-Mu yang sudah Engkau tebus. Kami sangat berbahagia. Kami sangat berterima kasih. Kami sangat bersyukur. Tidak ada yang kurang yang Kau berikan kepada kami. Segala usaha kami sepanjang tahun ini, semuanya sebagai korban persembahan di hadapan-Mu. Dan Tuhanlah yang menguatkan kami semua. Sehingga sebagai gereja-Mu utuh, dan Engkau sempurnakan kami pada malam hari ini. Kamilah menjadi saksi atas diri kami. Tahun demi tahun kami dapat melihat diri kami dan seisi rumah kami datang kepadamu untuk menaikkan sembah kami. Dengan sujud kami datang kepadamu.
Dan kami sangat berbahagia lewat berkat yang Kau berikan bagi kami. Semuanya lebih Kau berikan bagi kami Tuhan. Tidak ada yang kurang. Dan Engkau telah melihat dan mendengar apa yang kami kerjakan sejak dimulai ibadah kami. Semuanya mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan menjadikan kami menjadi orang yang rendah hati. Orang yang peduli. Kami pasti bisa. Karena firman-Mu hebat dan penuh kuasa. Sebelum kami akhiri ibadah kami untuk tahun ini. Kembali kami membuka hati kami untuk percaya dan menerima firman-Mu. Supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk melupakan apa yang di belakang kami. Menjadi kekuatan bagi kami untuk berlari-lari di tahun yang baru. Dan firman-Mu ini Kau sendiri Tuhan memperdengarkannya kepada kami pribadi lepas pribadi. Kaulah yang membahagiakan kami, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, dan memberikan pengharapan. Kami datang bukan mencari tangan-Mu, tapi kami datang untuk mencari Engkau. Supaya kami dapat melihat wajah-Mu Tuhan lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengurapan. Terima kasih Tuhan buat pelayanan. Terima kasih Roh Kudus menuntun saya. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini sampai ke dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari semua kita berkata, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk saudaraku. Haleluya semuanya. Baik, puji Tuhan. Haleluya, saudaraku yang kekasih, kita dapat ya menjadi saksi buat diri kita. Dalam 2 tahun ini, pergumulan yang harus kita gumuli. Persoalan yang harus kita selesaikan. Masalah-masalah bertubi-tubi. Tapi tidak membuat kita mundur. Semua itu harus ada. Menjadi orang Kristen. Dia menjadi orang yang tangguh, yang siap berperang. Melawan musuh-musuh rohani. Kita ini menjadi pemenang saudaraku. Karena ukuran kita bukan kepada ukuran yang dinilai orang-orang yang ada di luar sana. Tapi ukuran kita sepanjang tahun ini berapa banyak kita mengikut sertakan Tuhan di dalam masalah dan di dalam persoalan kita. Dan bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita pada saat itu memiliki hati yang tenang? Kita tahu saudaraku, dengan hati yang tenang kita dapat berdoa. Bila kita tidak berdoa, bagaimana kita menghadapi dunia ini? Menghadapi pekerjaan kita, menghadapi keluarga kita. Maka katakanlah kepada diri saudara, saya adalah orang pemenang. Ketika engkau melakukan firman Tuhan, engkau dan saya adalah lebih dari pemenang. Malam hari ini saudaraku, kita akan diberkati firman Tuhan. Supaya sama-sama kita menutup ibadah kita untuk tahun ini
dengan ibadah kepada Tuhan yang hidup. Dengan mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini andalan hidup kita. Kita tidak akan bisa hidup di luar dari firman-Nya. Mati rohani kita. Kalau rohani kita sudah mati, maka yang lain-lainnya pun akan menyusul, saudaraku. Saudaraku, untuk tahun yang akan datang kita serahkan kepada Tuhan. Tidak perlu kita berpikir keras bagaimana tahun depan hidup saya. Pekerjaan saya, keluarga saya, perkuliahan saya. Firman Tuhan mengajak kita, janganlah kita terlalu fokus kepada masalah kita. Masalah tetap ada. Biarkan masalah itu ada. Mari pada waktu masalah itu ada, disitulah firman Tuhan berkuasa bagi setiap orang yang percaya. Mari kita lihat saudaraku firman Tuhan. Ada beberapa poin untuk memberkati kita. Supaya benar-benar kita tutup. Dan benar-benar kita melalukan masa lalu kita. Hidup kita ada di depan. Kita enggak hidup oleh karena masa lalu. Menjadi kesaksian ada di depan. Pengalaman perlu. Tapi kita tidak berubah dengan pengalaman. Yang mengubah kita adalah Yesus. Kita sudah menyaksikan bagaimana tadi hati mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan apa yang mereka pelajari selama tahun 2021 ini. Bahkan kita lihat juga saudaraku dari tim tadi apa yang mereka kerjakan. Tujuannya apa? Supaya anak-anak kita jangan terlalu fokus kepada apa yang ada di tangannya. Gereja berusaha untuk menarik perhatian anak-anak saudara. Tetaplah menjadi orang rohani. Walaupun kita tidak setiap hari bawa Alkitab, tapi hidup kita sesuai dengan firman Allah. Perkataan kita keluar firman Tuhan. Kalaupun kadang kita oleng, kadang kita lemah, jatuh di dalam kelemahan. Saudaraku, firman Tuhan sepanjang tahun ini telah mengajari kita. Jangan kita gantungkan pikiran kita di dalam masalah itu. Tetapi kita cari wajahnya Tuhan. Mari kita lihat saudaraku, firman Tuhan yang memberkati kita pada malam hari ini. Saya mengangkat judulnya, kita harus setia kepada Allah. Harus ini adalah kata kerja yang harus kita kerjakan. Yang harus kita lakukan. Yang harus kita buat. Enggak pilihan. Tapi memang harus setia. Kalau Tuhan sudah setia menolong kita. Dia tidak pernah menutup mata melihat kejadian yang nyata terjadi dalam hidup kita. Dia selalu membuka tangannya untuk menyambut kita. Karena dia ingin kita bahagia di dalam Tuhan. Dia tidak ingin ketika kita mengalami masalah lalu jatuh dan tergeletak. Mari lihatlah satu persatu dan belajar menghitung berkat-berkat yang sudah kita terima. Itu menjadikan kita saksi. Itu menjadikan hidup kita berubah. Bagaimana Tuhan hebat. Bagaimana Tuhan berkuasa. Bagaimana Tuhan. Dia adalah Tuhan dimanapun kita berada. Dan hanya kepadanya kita menyembah, saudaraku. Mari kita katakan pada diri kita, aku harus setia kepada Tuhan. Boleh kita sebut nama kita. Dan aku harus setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, aku harus setia kepada Tuhan. Karena setiap perkataan berkuasa.
Semakin banyak kita mengucapkan perkataan yang benar, semakin banyak benih yang kita tabur. Dan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau roh yang kita tabur, maka yang kita tuai pun pasti roh. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tapi percayalah saudaraku, malam ini Tuhan sempurnakan kita. Amin. Mari kita lihat saudaraku firman Tuhan. Yehezkel 36 ayat 26. Yang pertama saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan roh dan hati yang baru bagi kita. Mari kita baca bersama-sama Yehezkel 36 ayat 26. 1, 2 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini janji yang sudah digenapi. Ini bukan janji sembarangan janji. Ini bukan janji kita, ini bukan janji manusia, tapi janji ini sudah digenapi. Kita perlu pemulihan setiap hari. Pemulihan itu pembersihan. Terutama batin kita. Karena di dalam pemulihan kita mengakui dengan jujur kepada Tuhan, aku orang berdosa Tuhan. Banyak kejahatan, banyak pelanggaran. Tadi pagi saudaraku saya berdoa, saya mengaku segala-galanya di hadapan Tuhan. Apalah yang saya ingat, saya akui di hadapan Tuhan. Karena dengan saya mengaku seperti itu, maka saya merasakan pemulihan itu terjadi. Pemulihan itu bukan ketika saudara datang beribadah seperti ini. Tapi setiap Roh Kudus mengingatkan saudara. Karena Dia sudah memberikan hati dan roh yang baru bagi kita. Kita harus buktikan itu bagi diri kita. Supaya kita bisa membuktikan kepada orang-orang sekitar kita. Ini janji. Dan janji ini sudah dinyatakan, dimateraikan. Lewat darahnya, lewat firman Tuhan. Yang bisa kita baca setiap hari. Dia bukan sembarangan berjanji. Tetapi janjinya itu harus kita ambil. Siapa yang percaya berhak untuk mengambilnya. Berhak untuk merebutnya. Kita harus merebut. Janji ini tidak akan terjadi kalau kita hanya diam. Kalau takut kepada masalah. Kalau takut kepada pergumulan. Kalau takut kepada kelemahan. Amin. Kita harus rebut janji yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Karena ada musuh di depan kita. Musuh itu bukan di belakang. Tapi musuh itu ada di depan kita. Dia nyata. Dan dia lebih kuat dari manusia. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, kalau kita tidak berpegang kepada janjinya, maka janji itu akan diambil oleh musuh kita. Amin. Mari kita genapkan janjinya ini. Di mana kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Dia memberi hati yang baru. Dia memberi roh yang baru. Jadi kita harus kerjakan. Hati yang baru itu dipenuhi dengan firman, kebaikan, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan baik. Di bulan 12 seperti ini bukan cari untung saudaraku. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya jarang bicara tentang uang pada waktu saya berkhotbah. Saya cukup memanggil beberapa pelayan dan baru-baru ini kita baru membeli mixer. Dan harganya bukan kecil, kurang lebih 11 juta. Dan bagaimana mungkin saudara bisa berkorban dengan keadaan seperti ini? Tetapi ini waktu genting.
Ini waktu yang dibutuhkan untuk berkorban. Kalau memang berkorban, ya berkorban. Kalau memang melayani, melayani. Kalau memang memberi, memberi. Dan itulah gereja ini, saudaraku. Amin. Bukan kita mengejar uang di dalam melayani. Bapa kita di sorga kaya. Kita adalah saksi. Dan kita tidak pernah kekurangan. Kalaupun kita membutuhkan, Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkanmu menangis-nangis berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk itu. Itu Tuhan janjikan kepada kita. Karena kita memiliki hati dan roh yang baru. Jadi kita harus genapkan itu, saudaraku. Dan puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Tidak sulit bagi kita untuk mengumpulkan kurang lebih dari 11 juta. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya. Haleluya. Tidak sulit. Karena semua ingin memberi dan berkorban. Amin. Haleluya. Kita lihat saudaraku bagian yang kedua. Pandang kepada berkat-berkatnya yang telah kita terima. Mari kita lihat dalam 1 Tawarik 16 ayat 11 dan 12. Kita baca 1-2 ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Kalau kita mencari harus mendapat. Kita bukan hanya bekerja. Kita bukan hanya mengandalkan otot saja dalam waktu bekerja. Tuhan memberikan pikiran kepada kita. Amin. Supaya berfungsi firman Tuhan yang dipercayai oleh pikiran manusia. Tetapi kita tidak hanya mengandalkan pikiran kita saja. Tapi kita juga memakai mata kita untuk memandang jauh ke depan. Semua yang diberikan Tuhan di dalam tubuh kita ini, anggota-anggota tubuh kita berfungsi. Karena kita terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Dan dia berfungsi. Sama-sama berfungsi. Jadi kalau kita mencari harus mendapat, saudaraku. Amin. Kita bukan asal bekerja. Kita bukan asal berpikir. Kita bukan asal mengambil keputusan. Tetapi kita adalah seorang pencari dan kita harus mendapatkan apa yang kita cari. Kalau kita sungguh-sungguh mencarinya, maka akan mendapatkan. Kita percaya bukan separuh hati, tapi kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada kebenaran firman Tuhan, maka dia akan mencarinya sampai mendapat. Kita bukan orang yang dipilih Tuhan yang suka menggantung. Tetapi kita dipilih Tuhan supaya kita menjadi pemenang. Belum lagi selesai, ada lagi yang harus kita gumuli. Gumuli dengan tenang bersama dengan Tuhan. Jangan bawa dengan tegang. Ketegangan tidak akan membawa apa-apa di dalam rohani kita. Itu merugikan iman kita. Jadi kita harus ingat. Kalau aku mencari harus mendapat. Amin. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya ada tantangan kita. Sama seperti firman Tuhan bulan ini yang kita dengarkan. Kita ikut di dalam perlombaan yang wajib kita ikuti. Semua, baik itu dosa, beban, itu yang merintangi kita untuk maju ke depan.
merintangi kita untuk menjadi pemenang. Tuhan berkata, serahkan kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan berkata kita harus sungguh-sungguh. Supaya kita menjadi orang yang setia dalam perkara kecil. Jangan mengabaikan perkara-perkara kecil. Tetapi harus setia dengan perkara-perkara kecil. Supaya Tuhan nanti percayakan jiwa kepada kita. Haleluya saudaraku. Saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan supaya kita harus mendahulukan Tuhan. Begitupun kebenarannya atas segala apapun dalam hidup kita. Kita dahulukan Dia. Bisa enggak kita bertanya sama Tuhan? Bisa enggak kita bercakap-cakap dengan Tuhan? Bisa enggak kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Semuanya bisa kita lakukan di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Bapa yang dapat mendengarkan suara anak-anaknya. Haleluya. Mari mulai malam hari ini sungguh-sungguhlah kita mencari wajahnya. Dengan hati yang tekun kita mencari wajahnya. Amin saudaraku. Saudaraku, mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus tertulis dalam Alkitab membuat kita percaya bahwa mujizat dan kuasanya masih ada. Amin. Ini dunia yang dikatakan saudaraku hidup kita, yang kita hidupi sekarang ini. Dunia di mana kita sekarang ini ada di dalam dunia ini. Ini adalah akhir daripada akhir zaman. Dan tadi kita mendengarkan dan melihat saudaraku bagaimana di sana sini ada musibah, ada gempa, ada bencana-bencana. Amin. Jangan itu membuat kita takut. Semalam badainya kencang. Anjing kami pun takut saudaraku. Baik yang di gereja maupun yang di rumah. Bukan hanya manusia saja takut. Kalau kita enggak dalam roh, maka pikiran kita menerawang. Tapi kita hendaklah penuh dengan roh. Karena Tuhan sudah memberikan hati dan roh yang baru bagi kita. Ada ucapan yang baru. Ada ucapan-ucapan kemenangan. Bukan kita yang mengurus. Awan yang gelap, badai yang kencang, bukan kita yang mengurus. Ada Tuhan yang mengurus. Tuhan mau kita menjadi alatnya yang utuh. Amin. Yang ketiga saudaraku, mari kita berfokus ke depan. Mari kita lihat dalam Yesaya 43 ayat 18 dan ayat 19. Fokus saudara ke depan juga kepada rencana Tuhan bagi saudara. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 43, 18 dan ayat 19. 1, 2 ya. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Sangat mudah memang saudaraku apa yang sudah kita lalui. Dan seringkali apa yang kita lalui itu yang negatifnya saudaraku yang kita ingat. Bukan apa yang baik yang sudah kita lalui. Maka terbitlah firman Tuhan ini untuk kita orang percaya. Katakan amin. Mari kita lihat lagi Yeremia 29 ayat 11. Satu, dua ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita lihat Amsal 16 ayat 9.
Kita baca, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Dia mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai kita. Jadi kita tidak perlu sulit-sulit memikirkan rancangan apa yang akan kita rencanakan di tahun baru ini. Tinggal kita, saudaraku, tinggal di dalam firman-Nya. Dengar baik-baik, buka hati kita. Jaga mulai sekarang hati kita. Nyatakanlah kerinduan kita kepada Tuhan. Untuk apa? Dengan memikirkan dengan pikiran yang keras untuk masa depan kita. Tapi bukan berarti saya mengajak saudara mengabaikannya. Beda. Amin, saudaraku, bukan. Supaya sama-sama kita lebih mendekatkan diri kita kepadanya. Karena kita butuh apa yang Dia rancang untuk kita dan untuk kita ketahui. Misalnya kalau ada yang sudah kita catat dan kita dapat di dalam doa, kita dapat dalam firman, kita tinggal, saudaraku, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini yang kudapat. Apakah ini benar untuk saya lakukan di tahun baru ini? Tuhan sangat bahagia jikalau kita datang sebagai anak kepadanya, saudaraku. Daripada kita berpikir keras. Dan aku belum dapat. Mulai lagi kita, saudaraku, gelisah. Dan mulai kita enggak tentram, mulai tidak lagi fokus. Tuhan berkata, Dia tahu apa yang baik untuk saudara. Dalam pekerjaan saudara selama ini, masa depan saudara. Pekerjaan kita melakukan apa yang Dia perintahkan untuk kita lakukan. Tapi bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan kita. Sama-sama kita lakukan. Amin. Melakukan apa yang Dia perintahkan sambil juga kita mengerjakan pekerjaan kita. Karena kita juga perlu uang, perlu simpanan, perlu rumah, perlu juga uang untuk membeli yang kita perlukan, yang dibutuhkan keluarga kita. Kita perlu, saudaraku. Tetapi sama-sama kita kerjakan. Supaya Tuhan pun, saudaraku, menuntun kita. Ini anakku, rancanganku yang indah yang sudah kusiapkan bagimu. Jauh sebelum engkau percaya, sudah kurancang ini untukmu, anakku. Amin, saudaraku. Wow, berbahagia sekali kita, saudaraku. Amin. Mari kita lihat, saudaraku, yang keempat. Jangan khawatir tentang apa yang akan datang. Filipi 4 ayat 6. Kita baca, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amsal 3 ayat 5 dan ayat 6. Kita baca, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Sudahkah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan baik-baik? Kalau masih kurang, kita pun merasa masih kurang, berarti memang masih kurang.
Amin. Biarlah Tuhan menambah apa yang kurang bagi kita di tahun baru ini. Haleluya saudaraku. Karena Tuhan mau melakukan yang baik untuk kita. Tapi memang perlu berfungsi anggota tubuhnya. Jangan kita mempermalukan Bapa yang sudah mengangkat kita. Bapa yang sudah memperdulikan kita. Amin. Akuilah dia dalam segala lakumu. Berarti kita melekat kepadanya. Hampir tidak putus. Karena kita mengakui dia dalam segala laku kita. Kita pernah khawatir. Mungkin tadi pun kita mengalami itu saudaraku. Kita juga pernah mengambil keputusan yang salah. Juga pernah kita mengalami ketidakpercayaan. Juga pernah kita mengalami hal-hal yang lebih parah dari sana. Kita pernah mengalaminya saudaraku. Tuhan mau jangan kita bertumbuh menjadi orang yang berpura-pura. Tapi bertumbuhlah kita menjadi orang yang tulus, menjadi orang yang setia, menjadi orang yang murni. Yang diinginkan Tuhan adalah melakukan yang Dia kehendaki. Itu yang diinginkan Tuhan. Pulang kita pada malam hari ini, gak langsung kita pintar dan ingat firman Tuhan yang kita dengarkan. Jadi kita perlu memiliki Alkitab di rumah kita supaya ketika kita mengingat firman Tuhan dan tinggal kita membuka Alkitab kita. Lalu kita cari ayat firman Tuhannya, itu yang diinginkan Tuhan bagi kita. Amin saudaraku, haleluya. Jadi jangan khawatir. Tapi nyatakanlah segala kekhawatiran kita, segala kebimbangan kita kepada Tuhan dalam doa permohonan kita. Nyatakan. Mari kita saling mengingatkan apakah kita sudah berdoa, apakah kita saudaraku sudah bersekutu. Berdoa itu bersekutu, bukan hanya menyampaikan, Tuhan ini kebutuhanku, Tuhan ini ku mau. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mau dan senang mendengarkan doa-doa kita. Tapi paling yang diinginkan bersekutu sebagaimana anak dengan Bapa. Mari yang terakhir saudaraku, bagian yang kelima. Jangan lupa buat rencana ke depan untuk tahun baru ini. Kita lihat dalam Amsal 13 ayat 16. Kita baca, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Kita baca lagi Lukas 14 ayat 28 sampai ayat 30. Kita baca, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Tuhan mengenal dan mengasihi kita. Katakan amin. Dia mengenal dan dia mengasihi kita. Jadi jangan merasa rugi saudaraku kalau membaca firman Tuhan. Jangan merasa rugi kalau kita memberikan waktu kita khusus untuk merenungkan firman Tuhan. Karena dia mengenal dan mengasihi kita. Jadi jangan kita merasa rugi mengenal dia. Amin saudaraku. Kalau mereka dengan teliti menghitung anggaran rumah yang mau mereka bangun,
kita harus mengetahui seberapa kuat komitmen kita kepada Yesus. Seberapa besar pengorbanan kita kepada Yesus. Kalau orang dunia pun saudaraku bisa menghitung begitu baik dan bijaksana. Coba lihatlah kepada komitmen dan pengorbanan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan ini bukan menuduh dan mendakwa kita, tapi firman Tuhan ini mau menyelamatkan kita. Mari kita berpegang teguh kepada iman kita. Amin. Kita harus menghitung dengan teliti harga menjadi murid Kristus, agar kita dapat memegang teguh iman kita dan akhirnya tidak akan tergoda untuk mundur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu. Membuat kami semakin teguh. Membuat kami semakin ingin dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau tahu sekali apa yang kami butuhkan dan inginkan. Kau bukan hanya merencanakan hanya jarak pendek saja untuk kami. Tapi rencana-Mu itu panjang. Kalau malam hari ini Tuhan memberkati kami, maka besok lusa juga berkat-Mu tidak habis-habisnya Engkau curahkan bagi kami. Dan malam ini Tuhan, kami sangat senang sekali karena firman Tuhan mengajari kami agar kami benar-benar siap melupakan apa yang di belakang kami. Memang sangat mudah sekali mengingat apa yang kami lalui sepanjang tahun ini. Seringkali yang negatif, yang kurang, yang kami ingat. Pada waktu itu kami merasakan kami bukan seperti yang Kau kehendaki. Dan firman-Mu mengangkat kami pada malam hari ini. Agar firman-Mu ini mengubah cara kami berpikir. Mengubah cara kami memandang. Supaya apapun yang ada di tangan kami. Apapun yang ada dalam hati kami. Apapun yang ada di dalam pikiran kami. Apapun yang sudah kami catat. Untuk langkah-langkah yang kami kerjakan di tahun baru ini. Semuanya kami serahkan padamu. Karena kami tahu Engkau lebih bijak. Engkau lebih maha tahu daripada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan satukan hati kita bersyukur buat segala penyertaan Tuhan bagi kita sepanjang tahun ini. Mari kita bersyukur. Bapa, segala kemuliaan hanyalah bagi nama-Mu Tuhan Yesusku pada saat ini ya Bapa. Di tempat ini Tuhan kami ada karena Engkau Tuhan Yesusku juga ada bagi kami ya Bapa. Kami bersama di tempat ini Tuhan, bersama dengan keluarga-keluarga kami yang ada di tempat ini, semuanya oleh karena kasih yang daripada-Mu. Layak kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa yang senantiasa tercurah bagi kami Tuhan, yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami yang tiada pernah habis-habisnya. Kesetiaan kami di tempat ini Tuhan bukan karena kuat kami, bukan karena kegagahan kami, tetapi Tuhan Yesus dengan cara Bapa kami tetap Tuhan mengakukan Engkau sebagai Raja di dalam kehidupan kami. Itulah yang membuat kami sampai pada saat ini Tuhan Yesusku ada di tempat ini Bapa. Semuanya itu sesuai dengan rencana-Mu. Semuanya itu sesuai dengan panggilan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau tidak pernah lihat rupa kami. Engkau tidak pernah lihat Tuhan siapa kami di hadapan-Mu. Engkau tidak lihat seberapa banyak kayanya kami di hadapan-Mu, tapi Kau lihat hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami juga bersyukur kepada-Mu.
Sampai pada saat ini pun kami tetap sehat Tuhan. Walaupun ada kami yang masuk ke dalam rumah sakit, walaupun Tuhan Yesusku sering kami Tuhan Yesusku keluar masuk rumah sakit Tuhan, tetapi sampai pada saat ini pun kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami sampai Tuhan Yesusku pada saat ini tetap masih bernafas Tuhan. Sampai pada saat ini kami dapat tetap berdiri, bahkan dapat kami melangkahkan kaki kami untuk masuk ke dalam sedang-Mu itu. Itu semuanya oleh karena berkat yang daripada-Mu. Itu semuanya karena Engkau ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Dan kami juga bersyukur Tuhan, sampai pada saat ini pun tidak ada yang kurang daripada kami Bapa. Baik itu para orang tua kami, baik itu anak-anak kami, baik itu Tuhan Yesusku siapapun yang kami Tuhan Yesus ada di sekeliling kami Bapa. Semuanya Tuhan Yesusku tetap masih utuh Tuhan. Pekerjaan kami, pendidikan kami, usaha kami, semuanya itu masih ada kami rasakan pada saat ini Tuhan Yesusku, itu semuanya Bapa. Sungguh berkat yang luar biasa Tuhan Yesus yang kami dapatkan yang daripada-Mu. Walaupun Tuhan Yesusku lelah Tuhan, walaupun Tuhan Yesusku, oh Bapa kami Tuhan Yesusku melangkah sedikit demi sedikit Tuhan, tetapi kami dapat tetap merasakannya Bapa di dalam kehidupan kami. Tetap kami menikmatinya Tuhan Yesusku sampai pada akhirnya Bapa. Di akhir tahun ini pun Tuhan Yesusku semuanya Bapa, kami sungguh luar biasa diberkati Tuhan Yesusku. Kami sungguh Tuhan Yesusku, haleluya Bapa, mengakukan Engkau Raja di atas segala raja bagi kami. Di luar sana Tuhan, mungkin ada yang tidak merasakan apa yang kami rasakan pada saat ini, tetapi Engkau tidak pernah pandang Tuhan siapakah Tuhan Yesusku kami ini di hadapan-Mu. Engkau mengangkat kami tinggi lebih daripada apa yang kami rasakan Tuhan, lebih tinggi daripada apa masalah-masalah kami ya Bapa. Sehingga Tuhan Yesusku keluarga-keluarga di dalam sidang-Mu ini, tetap kami Tuhan Yesusku bersatu hati. Walaupun kami Tuhan Yesusku telah lama meninggalkan Engkau, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tetap Tuhan Yesusku memberikan firman-Mu bagi kami. Siapapun itu Tuhan, Engkau jamah Tuhan Yesusku anggota-anggota keluarga kami, untuk tetap membawa Tuhan Yesusku setiap yang hilang di hadapan-Mu, membawa setiap Tuhan Yesusku yang jauh dari Tuhan Yesusku hadapan-Mu Bapa, untuk kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih buat keadaan kami pada saat ini yang sangat baik-baik saja kami rasakan. Terima kasih Tuhan, sampai pada saat ini ya Bapa kami melihat keluarga kami ada di dalam genggaman tangan-Mu ya Bapa. Semuanya tetap memiliki nafas kehidupan, semuanya tetap memiliki nafas rohani yang daripada-Mu Tuhan. Doa yang kami naikkan kepadamu bukanlah doa yang biasa-biasa, tetapi adalah doa yang penuh kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Doa yang membuat kami semakin kuat untuk menghadapi tahun yang baru, hari-hari yang akan kami lakukan bersama-sama dengan Engkau. Karena hari-hari yang kami lalui ini adalah hari-hari yang jahat Tuhan, tetapi karena firman-Mu itu yang membuat kami menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang penuh dengan mukjizat Tuhan, orang-orang yang penuh dengan iman, orang-orang yang penuh dengan persekutuan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Segala puji hanya bagi nama-Mu. Kami akhiri tahun ini Tuhan dalam penyertaan-Mu senantiasa, karena kami percaya hari esok akan lebih indah daripada hari ini Tuhan. Tahun esok akan lebih indah daripada tahun sekarang Bapa. Walaupun banyak cobaan, walaupun banyak ujian, kami akan tetap kuat bersama-sama dengan Engkau. Segala kemuliaan hanyalah bagi nama-Mu. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Walaupun kami ada yang menangis di tempat ini menyatakan ini semua, itu karena Tuhan Yesusku kami tidak dapat berkata apa-apa. Lewat Tuhan Yesusku pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat air mata kami, itu tanda kami bersuka cita di dalam Engkau Bapa. Syukur kami naikkan hanya bagi nama-Mu. Inilah Tuhan Yesusku doa kami bagi-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak katakan amin. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, dan kami akan tutup tahun ini dengan sukacita daripada Tuhan, dengan kemenangan. Sebab beban kami Engkau yang mengangkatnya. Setiap pergumulan kami Engkau yang memastikan kemenangan menjadi milik kami. Kalau bukan padamu, kemana ku bawa bebanku? Engkaulah kelegaanku.
peristirahatan jiwaku. Kalau bukan darimu, dari mana pembelaanku? Engkaulah keselamatanku, naungan hatiku yang teduh. Tak ada alasan mengeluh selama kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu. Selalu bagi jiwa, sebab tak ada alasan untuk mengeluh karenamu. Tak ada alasan mengeluh selama kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu. Selalu bagi jiwa, Yesus, Engkaulah satu bagiku. Yesus, Engkaulah satu. Yesus, Engkaulah satu. Yesus, Engkaulah satu. Selalu bagi jiwaku. Sejenak kita berbahasa Roh Kudus, saudaraku, untuk mengakhiri ibadah kita. Dengan segenap hati kami mengasihimu, dengan segenap jiwa kami mengasihimu Tuhan. Kami berjalan bersama denganmu, bergandengan tangan menghadapi tahun baru ini. Sekalipun dalam kesesakan kami tidak bimbang dan kami tidak ragu. Tangan Tuhan menopang kami. Dialah sumber kehidupan kami. Yesus Tuhan, Yesus pemulih kami, Yesus pendamai bagi kami. Terima kasih. Sama-sama kita merenungkan sebentar akan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Renungkanlah. Katakanlah langsung kepada Tuhan apa yang sudah saudara renungkan. Kebaikan Tuhan yang sudah saudara terima
sepanjang tahun ini. Haleluya. Kami bersyukur di mana Tuhan setia memberikan kekuatan bagi kami, sehingga malam ini kami dapat melayani-Mu Tuhan, dan bersama-sama kami menutup ibadah kami tahun ini, dan kami mempersiapkan diri kami masuk di tahun yang akan datang. Kami telah menjadi pemenang. Tahun baru ini pun kami menjadi pemenang. Dalam iman, dalam pengharapan, dalam pelayanan. Demikian juga di dalam rencana ke depan. Dan kami tutup ibadah kami bersama-sama dengan ibadah, dengan pujian, dengan doa, dengan menyembah, juga berbahasa baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saya serahkan semua, keluarga saya, ministry, seluruh pelayan-pelayan, para pemimpin-pemimpin rohani, begitu juga seluruh umat Tuhan. Baik juga anak-anak-Mu yang datang dari luar kota, saya serahkan baik tujuan mereka. Demikian juga malam hari ini di rumah masing-masing akan melakukan lagi hubungan yang terbaik dengan Tuhan, yaitu mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Demikian juga besok semua umat Tuhan dalam keluarganya dapat ibadah buka tahun mulai jam 9 pagi. Terima kasih buat berkat yang Kau berikan bagi pemerintah kami, bangsa dan negara kami, buat keamanan. Terima kasih juga buat aparat yang sudah berjaga. Tuhan yang memberkati, Tuhan juga yang menuntun hidupnya, Tuhan juga yang menyelamatkan. Baik juga Tuhan, saudara kami mampu yang sudah Engkau pakai hampir setiap tahun menolong kami, sehingga di tahun baru kami dapat melihat diri kami lewat foto yang Dia kerjakan untuk gereja ini. Apapun Tuhan Yesus yang Dia cita-citakan, yang Dia inginkan, apapun yang dikerjakan tangannya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami pulang bersama dengan-Mu. Semua kami Tuhan dalam perlindungan, tibakan kami dengan selamat. Darah Yesus membungkus membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut, kematian, serangan balik, sakit penyakit, penyakit menular di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar kostan beribu, tinggalkan kami, perjalanan kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, aminkanlah firman Tuhan ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan datang menjemput kita. Mari kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru buat saudara semuanya.